baik budi, baik hati, rajin dan tidak sombong dan rajin menabung tentunya, menabung ilmu. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Subayang, kita belajar fisika. Ya, jangan lelah untuk belajar fisika supaya tercapai cita-citamu dan kamu jadi pintar, supaya kamu menjadi orang yang sukses. Kita belajar fisika kelas 12. Salam fisika untuk anak-anak ibu kelas 12. Berikut kita masuk yang bagian kedua. Kemarin kan bagian pertama itu mengenai gaya magnetik pada muatan bergerak. Sekarang kita masuk kepada materi gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kawat pengantar dengan panjang L dan luas penampang A dialiri arus I dan ditempatkan dalam medan magnetik B, itu mengalami gaya Lorentz, ya. Gaya Lorentz itu secara matematis dirumuskan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Ini dia rumusnya, ya. F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F itu adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. L itu panjang kawat, satuannya meter. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. B itu adalah medan magnetik, satuannya Tesla. Itu harus kamu hafal. Dengan catatan, untuk menentukan arah F, I, dan B dengan kaedah tangan kanan. Kalau yang kemarin kita belajar pada gaya magnetik pada medan bergerak, pada muatan bergerak, itu tangan kanan juga, dengan catatan jempol itu adalah V atau kecepatan, sedangkan telunjuk ini adalah medan magnetik, yang ketiga jari itu adalah gaya Lorentz. Kalau pada materi gaya magnetik pada kawat berarus listrik tetap seperti ini, ya. Kaidah tangan kanan dengan jempol itu digantikan dengan I. Ini tetap B, ini F. Itu aja gitu ya perbedaannya. Tapi tetap kaidah tangan kanan yang seperti ini posisinya, atau bisa juga seperti ini. Pinaku, kita ambil contoh soalnya. Contoh soal ini dia. Yang nomor 1. Seutas kawat panjangnya 50 meter, berarti L ini ya, mengalirkan arus listrik dari barat ke timur. Ini berarti arah dari I-nya, ya kan? Arah dari kuat arusnya. Dengan kuat arus 10 ampere. Ini adalah I-nya 10 ampere. Kawat tersebut dipengaruhi oleh medan magnetik homogen dari selatan ke utara, tegak lurus beratus tetanya 90, itu sebesar 4 mili Tesla. Ini adalah B-nya. Lalu arah dari B-nya itu dari selatan ke utara, ya, ingat itu ya. Nanti kita selesaikan. Pertanyaannya adalah tentukanlah medan dan arah gaya Lorentz yang dialami kawat. Oke, kita selesaikan. Diketahui tadi adalah L-nya 50 meter, I-nya 10 ampere, B-nya adalah 4 mili Tesla, konversikan menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Pertanyaannya ada dua ini. Yang pertama adalah gaya Lorentz-nya. Yang kedua arah dari gaya Lorentz. Jawab.
Kalau yang pertanyaan pertama gampang ya, F sama dengan B kali I kali L sin theta. Masukkanlah nilainya. B-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kali 50 sin 90. Karena tetanya adalah 90. Dari mana kita tahu tadi kan tegak lurus ya. Ini menjadi, ini kan 3 ini ya. Pangkat min 3 ini 1, 2. 4 kali 5, 20. Coret nolnya 1 ya kan. Jadi kan gini, 20 kali 10 pangkat min 1. Dicoret nolnya 1 menjadi 2 Newton. Sekarang kita menentukan arahnya. Tadi dikatakan arah I-nya itu dari barat ke timur. Berarti kalau kita gambarkan dari barat, ini buntutnya, ke timur. Inilah I-nya. Lalu arah dari B-nya itu adalah dari selatan ke utara, ya. Ini tadi ya. Dari selatan ke utara. Berarti dari sini. Selatan ke utara. Inilah B-nya. Jadi kalau kita gambarkan supaya gampang, kita buat seperti ini. Ini I, ini B-nya. Berarti ditanya kemana arah gaya Lorentz. Gunakan kaidah tangan kanan. Ini tadi adalah I, ini telunjuk adalah B, ini arus. Jadi kalau digambarkan seperti ini, arus tadi harus ke kiri, B-nya ke atas. Berarti ini jempolnya, I-nya itu apa? Kemana? Itu keluar bidang gambar atau menuju pembaca. Keluar bidang gambar itu simbolnya adalah dot. Inilah arah dari F-nya. Itu dia gambarnya. Paham anak-anak ibu? Untuk lebih jelasnya ini dia penyelesaiannya biar gampang. Ini lebih rapi. Tedeng, rapi kan? Oke, ibu sorot. Oke, itu materi kita ya. Sekarang supaya kamu lebih paham, ibu kasih soal. 2 soal aja. Soal yang pertama, nomor 13 dari buku paket. 2 partikel Q1 banding Q2 sama dengan 1 banding 2. Dan M1 banding M2 sama dengan 1 banding 4. Bergerak memotong secara tegak lurus. Medan magnetik homogen dengan kelajuan sama. Perbandingan jari-jari kelengkungan partikel pertama dan kedua adalah ini pilihannya. Oke, paham soalnya? Lalu soal yang kedua itu menentukan arah ya. Soal nomor 2, yang nomor 4 ini dari buku cetak Erlangga. Seutas kawat lurus membujur arah utara selatan dan terletak dalam medan magnetik serba sama. Jika kawat dialiri arus listrik dengan arah ke selatan, kemanakah arah gaya? Nah, di sini gayanya di sini adalah gaya Lorentz ya, yang dialami kawat jika arah medan magnetiknya A ke atas, B ke bawah, C ke barat, D ke timur. Ini bukan pilihan ya nak, tapi ini ada 4 pertanyaannya ya. Jadi jawabnya nanti ada 4. Menentukan arah, bukan hitungan ya. Paham anak-anak ibu? Oke, ibu anggap kamu paham semua karena anak-anak ibu semuanya cerdas dan cepat nangkap. Oke, sekian dulu dari Ibu Rostina Sebayang, pelajaran fisika kita. Salam sehat, semoga kita sehat selalu dan semangat terus belajar fisikanya supaya tercapai cita-citamu dan kamu
berhasil dan menjadi orang berguna untuk keluarga, bangsa, dan negara. Sekian dari Ibu.